Selanjutnya, di tengah optimisme rencana kejuaraan MotoGP bulan Maret 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika, ternyata persoalan pembebasan tanah masih menyisakan masalah. Sejumlah warga enggan pergi meninggalkan lahan yang akan dibangun sirkuit karena mengaku belum menerima ganti rugi. Hari ini merupakan batas terakhir yang diberikan oleh Indonesia Tourism Development Corporation kepada warga untuk meninggalkan rumah mereka. Sebagian warga telah membongkar rumah mereka termasuk makam keluarga untuk pindah setelah mendapat ganti rugi. Namun sebagian lain memilih bertahan karena mengaku belum mendapat ganti rugi pembebasan lahan. Saat ini ada sekitar 50 keluarga di dua dusun yaitu Ebunut dan Ujung yang masih bertahan. Mereka tidak mau pergi karena mengaku tidak pernah menjual tanah yang mereka tempati. Padahal tanah ini belum dijual sama sekali. Itu seperti pemerintah daerah di sini sama kepala desa, Pak Camat. Ada pelaku juga LTDC yang yang bernama Nane, terus Saban pun mengakui tanah ini belum diperjualbelikan. Tapi LTDC belum mengaku. Masuk HPL. Kita tanya apa alasannya masuk HPL. Diam sampai sekarang. Menanggapi masih ada warga yang bertahan di area pembangunan sirkuit, Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menekankan proses pembangunan sirkuit Mandalika termasuk proses pembebasan lahan telah melalui cara yang benar. Yang jelas, pemerintah kan selama ini mengawal betul proses itu dari awal sampai akhir kan, Polda, ya, TNI semua ikut mengawal betul-betul agar proses utamanya mengenai pembebasan tanah dan lain sebagainya sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan semua proses itu memang tidak mudah, tapi semuanya itu sudah melalui jalan yang panjang dan sampai dengan titik sekarang ya itu sudah bisa diselesaikan dengan baik. Kalaupun ada PR-PR. Sebelumnya land clearing atau pengosongan kawasan sirkuit MotoGP tahap pertama di areal super prioritas kawasan Mandalika NTB berlangsung ricuh. Beberapa warga yang masih bertahan harus angkat kaki dari tanah yang diklaim milik mereka. Meski demikian, pengosongan kawasan sirkuit MotoGP dianggap tuntas, di mana alat berat mulai menggeruk tanah untuk pembangunan lintasan sirkuit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantah pernyataan pakar HAM dari PBB terkait mega proyek Mandalika yang dianggap melanggar HAM. Secara tegas, Sandi menyatakan bahwa pembangunan podium dan pedok di sirkuit Mandalika sudah dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip environmental, social, and government. Sandiaga menambahkan bahwa proses pembebasan lahan sudah disetujui oleh warga dan itu bisa dibuktikan dengan foto. Pelapor khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan Hak Asasi Manusia, Olivier, menilai pembangunan mega proyek kawasan strategis pariwisata nasional Mandalika atau The Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat melanggar HAM karena dilakukan dengan cara menggusur dan merampas banyak tanah masyarakat setempat. Lahan khususnya untuk podium dan paddock semua dilakukan mengacu kepada prinsip-prinsip ESG, Environmental, Social, dan Governance. Dan kami sudah memiliki jadwal yang fix dan di tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga semua pembebasan lahan tersebut disetujui oleh masyarakat dan ada fotonya.